Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir kemenak tentang surah An-Nahl ayat 5 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Nah, pada ayat ini dalam tafsir kemenak Allah itu menjelaskan bahwa aneka ragam kenikmatan yang disediakan untuk para hambanya, yaitu berupa binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, nikmat yang diperoleh dari binatang itu contohnya seperti bulu dari hewan tersebut yang dapat kita buat menjadi kain wol yang berguna untuk melindungi tubuh dari gangguan udara dingin, dan kulitnya juga dapat kita jadikan sebagai sepatu dan peralatan lainnya. Nah, begitu pula susu dan dagingnya juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa binatang ternak itu diciptakan untuk manusia agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Ayat selanjutnya, وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرُحُونَ. Nah, pada ayat ke-6 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu memperoleh kepuasan batin dan pemandangan yang indah pada binatang ternak ketika mereka melepas dan menggiringnya di pagi hari menuju tempat penggembalaan. Perasaan yang sama ini juga dirasakan pada saat sore hari ketika mereka menghalau dan menggiring binatang ternak itu kembali ke kandangnya. Keindahan yang diperoleh manusia dari binatang ternak itu termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Selanjutnya ayat yang ke-7, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Nah, tafsir kemenak pada ayat ke-7 ini menjelaskan bahwa dan kamu pun bisa memperoleh manfaat lainnya dari hewan ternak itu, karena ia sanggup mengangkut beban-bebanmu yang berat dan tidak mampu kamu pikul sendiri ke suatu negeri yang jauh yang tidak sanggup engkau mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu yang telah menciptakan hewan ternak itu dan menyediakan berbagai manfaat darinya adalah Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba yang taat dan mendekatkan diri kepadanya. Yang selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Selanjutnya Allah menyebutkan beberapa binatang ternak lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu Allah menciptakan kuda dan keledai untuk dikendarai dan dijadikan sebagai binatang peliharaan yang menyenangkan. Nah, ada segolongan ahli fikih yang mengharamkan daging kuda. Mereka mengemukakan alasan bahwa kuda ini diciptakan Allah untuk dijadikan kendaraan, bukan untuk dimakan. Alasan ini diperkuat dengan teks ayat yang menyebutkan 3 jenis binatang ternak. Hal ini menunjukkan bahwa kuda, keledai itu hukumnya sama-sama haram dimakan. Sekiranya ketika binatang ini boleh dimakan, tentulah disebutkan dalam ayat ini sebab kebutuhan seseorang untuk makan lebih terasa daripada kebutuhan mereka terhadap kendaraan. Nah, akan tetapi alasan yang dikemukakan di atas itu tidak disetujui oleh kalangan ahli fikih yang lain dengan alasan bahwa seandainya ayat ini menunjukkan keharaman kuda, tentu keledai yang dipelihara termasuk ke dalamnya. Kalau memang demikian pengertiannya,
Tentu saja pada saat terjadi perang Khaybar tidak perlu ada penegasan keharaman memakan keledai piaraan karena ayat itu turun jauh sebelum perang Khaybar. Di samping itu banyak dalil yang membolehkan memakan daging kuda, diantaranya dari Asma radhiyallahu anha. Kami berkorban seekor kuda pada masa Rasulullah, lalu kami memakan dagingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah menyuruh kami memakan daging kuda dan melarang kami memakan daging keledai piaraan. Hadis riwayat Abu Ubaid, Ibnu Abi Syaibah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lain. Nah, di samping hadis-hadis tersebut, memang ada hadis yang melarang memakan daging kuda dan keledai. Rasulullah melarang memakan daging tiap-tiap binatang buas yang bertaring, daging kuda dan keledai piaraan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis yang mengharamkan daging kuda ini dhaif karena dalam sanadnya tercantum nama Shalah bin Yahya yang diragukan kekuatan hafalannya. Seandainya hadis ini dianggap sahih, nilai kekuatannya tidak melebihi hadis-hadis sahih yang lain yang lebih banyak jumlahnya yang membolehkan memakan daging kuda. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa hadis yang melarang memakan daging kuda dan keledai itu terjadi sebelum peristiwa perang Khaybar. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa hadis ini dinasakh oleh hadis yang lain yang menerangkan kebolehannya. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan semua makhluk yang belum diketahui oleh manusia, baik binatang darat, laut, ataupun angkasa yang dapat kita ambil manfaatnya. Namun demikian, sampai saat ini akal manusia itu belum sampai pada pengetahuan tentang manfaat dari makhluk tersebut. Semua itu bertujuan agar manusia itu dapat memahami betapa luasnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia yang tiada putusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.